level politik tertentu yang memungkinkan satu kebijakan publik tidak bisa dieksekusi di ibu kota dan akhirnya itu menjadi problem. Anies itu ingin menunjukkan bahwa dia itu antitesa Pak Jokowi dan kemudian dia berharap bisa mendapat dukungan dari luar negeri, dari negara asing. Kuapak mukapan, Anies kritik IKN. Fahri Hamzah sebut Anies tidak berani dukung IKN. Takut pendukung lari. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kita acungi-acungi. Saya agak bingung Gus, kan tadi Anies kata Bang Karni tidak mau IKN lanjut. Nah sekarang Nasdem bilang idenya bagus. Begini. Ini maksudnya apa? Kita belum berdiskusi hal-hal yang sedetail tersebut. Makanya tadi saya jawab, mungkin itu pikiran Anies secara spontan tapi... Nah ini kan Anies fantasi itu lah, kan fantasi Anies lah ya. Fantasi Anies, iya. Boleh jadi. Capres fantasi berarti ya. Denpasarupdate.com, politikus Fahri Hamzah menjadi sorotan publik setelah sikapnya yang kerap mengkritik pencapresan Anies Baswedan yang nilainya kurang tepat di tengah situasi masyarakat yang masih terbelah. Fahri menyebut deklarasi Anies sebagai calon presiden justru semakin memperlebar perpecahan antara kelompok kanan dan kelompok kiri. Bahkan menurut Fahri, Anies tidak berani mendukung Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai ibu kota baru karena takut pendukungnya lari. Bahkan dalam pernyataan yang lain, menurut Fahri, pemimpin ibu kota seharusnya adalah orangnya presiden. Sebab kata dia, pemimpin ibu kota akan mendampingi presiden untuk mengamankan kantor pemerintah pusat. Mantan wakil ketua DPR itu menegaskan, konflik di ibu kota ini harus dihindari di tahun mendatang. Dia juga menantang partai politik dan calon presiden untuk berdebat mengenai pembangunan IKN Nusantara yang digagas Jokowi. Termasuk baca pres Partai Nasdem Anies Baswedan yang mengkritisi pemindahan IKN. Makanya nanti relevan. Saya menantang teman-teman di partai politik atau capres-capres untuk memikirkan masa depan dari inisiatif Pak Jokowi di IKN itu. Imbuhnya. Sementara mengenai IKN sendiri, Fahri mengaku belum memberikan posisi yang jelas. Dia ingin lebih dulu berdebat masalah pemindahan ibu kota negara untuk menjelaskan apa yang terbaik bagi Indonesia ke depan dalam memilih ibu kota. Baik pindah secara transisi atau pindah permanen ke IKN. Makanya Fahri Hamzah pun berseloroh, partai-partai dan capres-capres di Pilpres 2024 jangan sembunyi karena tema ini penting. Walah Pak D, makin panas aja suhu politik nasional. Belum kelar sama kegalauan pencapresan Anies oleh Partai Nasdem yang nasibnya di ujung tanduk. Ini Om Fahri malah nantangin Anies debat soal IKN. Apa ndak makin belibet itu mulut Anies nanggepinnya? Terlebih kita tahu kalau Anies ini memang anti IKN. Jelas banget kelihatan kalau si doi berani kritik pedas pemindahan IKN, minim proses demokrasinya. Ini kan pernyataan absurd dari seseorang yang gak punya panggung politik. Mana mungkin IKN bisa dibilang minim proses politik dan keterlibatan publik. Kalau dalam prosesnya saja, undang-undang yang disahkan oleh Jokowi untuk IKN sudah disetujui seluruh DPR, makanya gak heran kalau Fahri tantang debat para calon-calon presiden yang sok arogan kritik IKN. Padahal mereka tidak tahu proses politik yang dilalui oleh Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara. Terlebih sebelumnya memang diketahui mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritik soal proyek pemindahan ibu kota negara IKN ke Kalimantan Timur beberapa waktu lalu. Kritik IKN terhadap proyek IKN lebih dalam konteks demokrasi atau proses politiknya yang menurutnya minim peran serta atau keterlibatan dan partisipasi publik. Proses itu disebut Anies sebagai ironi demokrasi karena justru memperlihatkan tanda bahwa demokrasi tidak dipraktikkan secara utuh. Pernyataan ini menyambung presentasi dari Yeni Wahid yang memaparkan soal indikasi menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia, yang sinyalnya muncul dari melemahnya peran serta atau partisipasi publik dalam setiap proses pembuatan keputusan atau kebijakan publik oleh pemegang kekuasaan. Lucunya, dari kritikan Anies ini justru terlihat sangat kental bernuansa politis, yang tak ayal berlindung di balik kata demokrasi. Lagian ngapain sih Anies harus bawa-bawa demokrasi? Kalau faktanya dia tak pernah mengamalkan apa itu demokrasi sendiri. Kenapa Anies harus gembar-gembor soal IKN di luar negeri dan terkesan mencecar Jokowi? Takut pendukungnya kabur kalau dukung IKN. Saya pikir mencermati statement Anies soal IKN yang menjadi visi besar Jokowi menatap Indonesia emas pada 2024 nanti.
Tampaknya, orang ini cenderung memandang negatif pemindahan IKN ke Kalimantan. Padahal, ada banyak studi, survei, hingga pendapat dari palar berbagai bidang yang menyebut bahwa beban yang dipikul oleh DKI Jakarta sudah terlalu berat untuk dipertahankan menjadi ibu kota negara. Makanya, pantas saja Fachri Hamzah ikut muak dengan sikap oportunis sang drama politik satu ini. Karena jelas kalau Anies ini memang anti IKN. Sehingga ia tak akan berani melanjutkan proyek IKN demi tak kehilangan pendukungnya. Bagaimana kalau menurut Anda? Pesan utamanya adalah ini tidak akan merepotkan bagi warga. Semua pergantian nanti akan dilakukan juga secara proaktif oleh Dukcapil yang terkait kependudukan. Jadi bila nanti ada pengurusan datang baru berganti. Semua yang sekarang tercatat di KTP, di kartu keluarga, di dokumen tanah, dokumen kendaraan bermotor, semuanya masih sah. Ditanya soal kelanjutan perubahan nama jalan di DKI, Heru Budi ogah menanggapi karena itu program Anies yang gak bermanfaat tapi malah merepotkan warga. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Kita nggak nolak sih sebenarnya, cuman biayanya buat perubahan STNK, KTP, tanah, kakak mah nggak masuk kan. Itu waktu kita habis. Gratis gitu. Kata siapa gratis? Dia di kepolisian. Penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku tak tahu terkait rencana perubahan nama jalan dengan tokoh Betawi tahap 2 di ibu kota. Diketahui rencana ini merupakan ide yang diusulkan oleh Gubernur 2017 sampai 2022 Anies Baswedan. Nama jalan di mana? Emang mau diganti jalan di mana lagi? Nggak tahu. Tanya yang lalu. Katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu 5 April. Ketika ditanya apakah ingin melanjutkan program tersebut, Heru justru meminta awak media untuk bertanya kepada tim yang mengusulkan ide pergantian nama jalan itu. Respon Heru Budi ini seperti memberikan gambaran bahwa ia tidak ingin dilibatkan dalam urusan dan masalah yang dibuat oleh Anies Baswedan. Heru Budi seperti menghindar. Memang Anies selalu membuat program yang tidak ada manfaatnya sama sekali bagi warga DKI. Yang ada program perubahan nama jalan ini merepotkan warga. Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan atau Kadisbud DKI Jakarta, Iwan Henry Wardana, tolak berkomentar terkait rencana perubahan nama jalan dengan tokoh Betawi. Diketahui Gubernur Anies Baswedan telah mengubah 22 nama jalan dan kegiatan tersebut akan dilanjutkan ke tahap 2. Namun hingga akhir masa jabatannya hal itu belum terrealisasikan. Padahal sebelum kepemimpinan berganti, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menyebutkan bahwa rencana pergantian nama sudah disusun secara internal dan akan segera diumumkan. Padahal sebelum kepemimpinan berganti, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menyebutkan bahwa rencana pergantian nama sudah disusun secara internal dan akan segera diumumkan. Mengganti nama jalan itu sebenarnya tidak terlalu penting karena tidak akan berdampak terlalu banyak. Ini malah semakin membuktikan kalau Anies ini gabut dan tak tahu mau kerjakan apa sehingga hal kecil pun dilakukan. Bagi Anies sih ini simple dan gampang, tapi dia mana paham bagaimana nanti repotnya masyarakat untuk mengubah data kependudukan. Masyarakat yang repot setengah mati untuk ganti data di KTP dan kartu keluarga. Begitu pula dengan data di STNK, BPKB, data rekening bank, paspor, surat tanah. Bagi yang punya kantor atau perusahaan di alamat tersebut pasti harus ganti alamat lagi. Cukup satu saja perubahan data di KTP pasti akan berefek panjang dan meluas ke dokumen administrasi lainnya. Bagi Anies ini gampang, tapi bagi masyarakat ini sangat merepotkan. Kalaupun sekarang mudah ganti data kependudukan, tetap saja butuh waktu. Bagaimana kalau harus ganti data kependudukan untuk sekeluarga? Anies memang pintar bikin repot banyak orang. Sudahlah tidak mampu mengerjakan proyek penting, malah bikin kerjaan yang menambah kerjaan untuk masyarakat. Soal perubahan nama jalan sebenarnya agak sulit membuat orang mengingat nama jalan yang baru. Orang lebih terbiasa dengan nama jalan yang lama karena nama jalan baru lebih sulit diingat. Di kota saya juga begitu. Nama jalan yang lama lebih dikenal meski sudah bertahun-tahun namanya diganti dengan nama lain.
Penggantian nama jalan untuk menghormati tokoh atau pahlawan adalah hal biasa, tapi sebenarnya tidak mendesak. Efeknya panjang dan berantai, tapi ya begitulah Anies, semua digampangkan olehnya. Menurut mulutnya, semua bisa meskipun impossible. Pada akhirnya memang tidak bisa dan Anies hanya diam lalu kabur. Mungkin kalian pun merasa pergantian nama jalan ini hanyalah cara Anies untuk mengambil simpati, bukan karena memang sangat dibutuhkan. Anies mungkin punya niat lain di balik ini. Tapi respon Heru Budi sudah benar. Heru Budi memang harus lepas tangan soal pergantian nama jalan ini. Karena selain bukan tanggung jawabnya, pergantian nama jalan ini juga merepotkan warga. Bagaimana kalau menurut Anda? Anies ini kan nggak peduli ya, perasaan rakyat itu bodo amat, perasaan warga maksudnya, perasaan warga bodo amat lah. Yang penting program gue jalan gitu. Padahal ini kan hal yang sangat sepele sebenarnya ya. Tapi memang Anies nggak punya kapasitas untuk hal-hal yang sepele ini tadi itu dia nggak punya. Katanya Anies ini kan banyak ngomong ya. Nggak berani ngomong sama warga. Takut ya.